di dalam case study saya itu saya memiliki klien berinisial J. Klien saya itu berumur 22 tahun yang dimana lahir pada tanggal 8 Mei 2003. Klien J memiliki saudara kandung, yaitu saudara kandung klien J berinisial G 25 tahun. Ayahnya jual daging ayam, lalu ibunya itu pekerja ibu rumah tangga. Klien J mengalami kecelakaan pada tahun 2021, yang dimana pada saat itu klien J berusia 18 tahun. Pada saat kejadian itu klien J duduk di posisi tengah, jadi kaki bagian kirinya cedera karena terjepit yang mengharuskan diamputasi, karena kalau diamputasi nantinya sarafnya rusak dan mengalami berkelanjutan. Dikarenakan pada kecelakaan itu klien J menjadi penyandang disabilitas tunadaksa. Lalu dengan kejadian itu juga klien J jadi menutup diri, kehilangan kepercayaan dirinya, bahkan sama keluarganya pun dirinya tertutup. Tangga-tangganya juga yang turut atas kecelakaan yang dialami merasa kehilangan sosok klien J yang tadinya ramah, yang tadinya mau berbaur, jadi sekarang sudah menutup diri sama bertakun. Lalu ibu klien J yang merasa kasihan dengan perubahan sikap klien J akhirnya menyarankan untuk klien J mengikuti keterampilan menjahit, karena untuk mengasah kemampuan dirinya. Sebelumnya juga ibu klien J meminta klien J untuk ke psikologi agar dibimbing dan mendapat kepercayaan diri kembali. Lalu selama kegiatan keterampilan menjahit, klien J merasa dapat ketenangan tersendiri, ibu. Terus juga dia jadi merasa tenang karena kerelaan. Dari situ klien J bisa mengembangkan dan mengasah kemampuannya yang nantinya bisa dijadikan dewasa. Apa yang mendorong dari klien J? Jadi karena saya mengambil kegiatan psikologi di mana saya akan mengajarkan klien J untuk membuat keterampilan menjahit dari mulai dasar-dasarnya hingga nanti mempraktekkan. Apa yang mendorong? Membuat apa? Jadi tujuannya supaya nantinya kalau misalkan dari keterampilan itu dia bisa kembangkan, lalu nanti bisa dijadikan berbagai usaha. Setelah assessment kamu itu, kenapa kamu memilih? Karena selain saya suka juga itu, terus juga saya pengen aja gitu Bu, kayak mengembangkan keterampilan menjahit juga. Kamu yang klien J suka? Jadi Bu, karena jadi itu bikin tenang banget Bu, terus juga bisa relaksi pikiran, terus juga selain dia yang harus butuh konsentrasi fokus, itu juga bisa bikin kita Pada saat kamu mau ngasih dia keterampilan menjahit, ya kan? Apa kamu sudah bertanya sama dia? Kamu suka atau enggak? Kamu udah memberikan pilihan enggak sama dia? saya memberikan pilihan. Terus? Lalu saya menjawab suka karena bikin juga, terus karena konsentrasi itu yang membuat dia jadi saya merasa dirinya Itu berapa kali? kendaraan kurang lebih 40.
Kak Jasmine kegiatannya tadi pagi apa aja nih? Aku tadi pagi cuma melihat ke taman doang, cuma tidak pakai aktivitas juga. Oh, sudah sarapan? Udah. Sudah makan siang? Belum. Kalau Kak Jasmine sedia tidak? Bersedia. Aku mau kita karena belajar dari 3 bulan di kasur, jadi kita praktiknya mungkin di meja belajar. Kak, simpan progresnya Kak. Jadi hari ini keterampilan kita untuk menjahit. Sebelumnya Kak Jasmine tahu tidak gimana menjahit? Aku sedikit baru sih kelas 2 waktu itu juga aku merasa cinta dengan main dengan mainan yang lucu-lucu gitu. Kebetulan aku tahu sih, tapi aku nggak terlalu tekniknya nih kan. Di sini aku udah nyiapin alat dan bahannya. Di sana dulu. Lumayan banyak Kak, karena tapi kita hari ini metodenya yang pemula aja. Jadi aku tidak. Jadi masih familiar banget ya sama bahan-bahannya, terus alat-alatnya. Mungkin yang sering aku lihat kayak benang gitu kan, Oh, benang benang. sama apa meteran gitu, itu aku pernah lihat. Ya alat-alatnya dari sini aku udah bawa contoh juga. Terus juga ini ada. Ini juga pembuatan dari pemula. Meja di pada bordir tempel. Kita belajar ini. Tapi sebelumnya aku ingin memperkenalkan alat-alatnya dulu supaya mereka bisa mengerti. Kak, kalau teman dia tuh nggak bisa pakai kain ini. Oh enggak, kita sebenarnya menjahit itu banyak banget ya bahan-bahan juga, terus juga kainnya ini beda-beda. Jadi kalau misalkan ini kain tonen, ini ada digunakan, bisa digunakan untuk beda sendiri. Jadi di sini itu ada benang benang wol. Bahannya beda ya sama benang biasa. Ini lebih tebal terus lebih bisa juga. Sini banyak banget warnanya. Tapi kalau ini biasanya digunakan pada tahap yang sudah bisa metode menjahitnya. Kalau yang ini berarti harus pakai jarum yang lama. Sini jelas. Ini alat-alatnya. Nah, jadi tahu kan nih alat-alatnya apa aja? Aku nggak tahu itu kayaknya kegunaannya juga. Nah, ini itu namanya pendedel. Dimana kalau nanti pas pada saat menjahit, kalau benangnya salah atau kena pada ininya, dia kita rombak supaya tidak merusak jahitan. Ini ada dulu itu. Kalau ada penyakit yang muncul sebagai penanda, sudah ada untuk memudahkan. Saatnya jam ke-9 dimulai. Benang ke dalam sudah pancing, terus juga It's time to begin movement lesson. itu adalah pelindung jari. Kalau kita lagi masukin benang kan susah, kadang-kadang keras gitu. Sebenarnya meteran ya Kak, tapi terima kasih kan. Jadi ada berbagai benang. Nah bedanya benang
nggak kesusahan. Berarti kalau misalnya lo pakai ini, yang ada kurang rapi ya? Iya betul. Terus juga jadinya nanti benangnya kemana-mana. Biasanya gimana nih pas tahu alat-alatnya sama bahan-bahannya gimana? Menurut Menarik Terus sih, sama menarik tapi ribet. tapi juga ya. Ini aku mau coba. Coba ya. Aku kasih tahu ya. Kalau ini nih yang tadi bilang ini lebih ke keterampilan. Nah, dan ini biasanya itu nantinya untuk dipajang atau dijadiin biasa sama bisa. Nanti kita kasih frame atau kasih bingkai. Bisa boleh frame itu nih ikutin kainnya atau kita beli frame yang kotak walaupun ini yang bulat. Kita yang bikin ini sih Kak, kali ini supaya jadinya sama kan lebih cantik. Kalau misalkan nggak bikin ininya kurang, tapi bisa juga kok. Juga dari kasarnya kita begini, kita bagi dulu, kita tempel dulu baru kita. Ini ada kuning. Ini biasanya ini kurang lebih itu 1 meter panjangnya. Itu boleh coba pegang bahannya. Lebih tebal. Terus juga Yang ini berarti beda kak ya? beda. Ini lebih lemes sama lebih tipis. Jadi kita tempel. Karena kita mau buat tato, biasanya tato kan bisa panjang, bisa juga bersih-bersih. Terus kita bentuknya dari mana kak? Dari ujung ke ujung atau semuanya? Kalau kita buatnya pasti dari ujung ke ujung. Karena supaya bisa menyesuaikan juga bisa dari mana mau kita bisa dari. Nah, yang pertama itu kita ambil link seperti ini. Kak Jasmine mau kira-kira mau pakai warna apa? Kayaknya warna pink juga. Pink. Kalau ini tuh buat kecilin beliin juga. Oh iya betul. Jadi ini itu untuk menciri dan melonggarkan semua mereka. Kita bisa enak pada saat menolongnya. Jadi yang ini kita taruh ke bawah. Kan kita sudah tadi, terus kita ambil ujungnya. Oke, kita seperti ini. Dan kita kasih. Nah ini kan karena seperti kita
Lalu ini tadi karena belum bisa lebaran tadi, itu kita biar Iya, aku juga butuh banget sama ini. ya, jadi kainnya ini yang mau ini ada kain nanti itu waktu ikut jahit atau panjangannya. Ya tadi Kan ini bagian ini kita udah bisa dulu, sudah dipanjangin, kita masukin dari bawah. Di mana yang mana? Pinggirannya itu pinggirannya aja. Terus ikutin istilahnya kalau udah masuknya ini pasti satu begini. Semua itu biar bebas ya, jalannya. Nah itu kalau masih jalan boleh atas boleh, cuma lebih enaknya itu jalan positif. Nah dari ini sudah kita kalau bisa di tempat ininya lagi, atau bisa di sini juga sih, saya nungguin dulu jadi bapak. Tadi sih mau coba? Ada 3 di bawah sekolah ya. Ini berarti dari bawah. Sebelumnya ada ekspedisi sudah berapa lama? Aku kurang lebih ada 3 bulanan di sini. Oh, sudah 3 bulan. Kalau boleh tahu kerjanya Aku anak kedua dari 12 tahun. punya apa atau punya aduh? Aku punya kakak laki-laki. Kepala bedanya usia berapa? Dan sih kakak laki-laki aku nggak jauh ya umur sama aku, yang 5 tahun. Sekarang juga atau Gue kan lagi sibuk skripsian gue. oh iya Iya. thank you. Terus kalau kesibukan kerja sebelum di kelas pertama apa? Aku sebelum nikah dengan aku ada sibuk dulu ada males. Sibuk kerja semester berapa? Semester masih bulan Kak. Sorry, kalau kayak gini gimana Kak? Ini mau pelajaran Kak? Ini nggak bakal merusak ini Enggak, karena apa namanya pada
berarti ya Kak, aku cuti. Kamu cuti? Iya. Tapi ya emang udah lama banget sih Kak. Kurang lebih Udah apa ya? Pokoknya dari mulai aku kecelakaan itu, ya. kan udah di kota dokter juga udah diamputasi waktu aku. Dari situ aku mulai cuti-cuti kuliah. Iya. Terus kamu langsung bikin sadarnya di rumah sendiri. Ya aku lebih sering di kamar Kak, waktu kan yang kayak ketemu sama keluarga sendiri itu aku gak mau karena aku juga belum siap kan. Ya kayak di rumah ya aku dalam keadaan nggak ada satu. Tapi teman-teman masih teman-teman kamu? Beberapa ada kayak teman-teman cuma nggak aku balas aja gitu, aku cuma bagian notif. Ya mereka nanya aku kapan masuk kuliah lagi, yang gimana tuh mereka tahu lah kondisi aku udah begini sekarang, udah nggak bisa benar-benar kesana kemari lagi kayak seperti pada umumnya. Terus dari situ kamu memutuskan mengikuti masukan. Iya, ini juga saran dari ibu sih Kak buat Oh iya. iya biar aku juga nggak terlalu stres di rumah karena mikirin kaki. Gitu Kak. Kamu lebih ke untuk diri karena ada sekarang kamu Iya. ke diri mahasiswa belum kamu masukan baik. Alhamdulillahnya baik ya, maksudnya juga lingkungan rumah aku juga yang nggak ngejudge satu rumah aja sendiri ya. Mereka peduli sih. Terus kamu seberapa pelajaran? Aku ikut dua. Jadi yang kedua ini, yang pertama tuh aku ikut keterampilan bikin manisan gitu Kak. Oh, kira-kira kegiatan kamu di sini seru gak sih? Seru banget karena orang-orang di sini kan juga welcome apalagi ibu kelas keterampilan itu welcome juga. Terus aku tuh rata-rata juga dapat
juga harus beradaptasi sama diri sendiri gitu loh, menguatkan diri sendiri. Bilang harusnya mendirikan berapa lama Aku diri itu ada 2 tahunan Kak. Serius benar. Mungkin aku keluar tapi aku tuh juga tahu di dalam video aja karena pas di kantor juga ayah kan dari sana aku tuh polisi ada yang ada produk juga cuma untuk karena aku mikir kayak udah nanti aku di kamar dulu jadi aku lebih baik pakai kursi aja selagi Saya kayak bisa menjual kerajinan-kerajinannya, lalu di media sosial bisa beli macam-macam bisa. berarti kalau Iya, 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 iya. berarti kalau yang di media dari negara itu berarti kitanya harus buat akun cinta Texas dulu ya sama koperasi gitu ya. Kita juga begitu. Ke tempat lain Bu ya. Ya, makasih Kak. Ya. Udah berasa ya? Oh, udah mau habis ya? Mungkin kerjaan selanjutnya bisa kita lihat. Kalau lanjutnya nanti aku bisa kasih ke ibu. Kayak tapi aku mau istirahat dulu deh. Oh, Nanti lanjutin. Boleh. Dan informasinya dari keluarga Kak. Iya. Oke, berarti kita kan selesai ya. Kita nanti mungkin minggu depan kita bisa lanjutin kalau masuk ini lagi atau nanti aku ajarin tahap berikutnya yang memang masih pemula pola-polanya aja nanti aku jelaskan lagi. Kalau misalnya kakak penasaran banget sama grup ini nanti aku juga ajarin pelan-pelan tapi kita fokuskan ini dulu. Oke. Izin untuk meminta waktu aku ada data yang harus aku lengkapi. Aku juga mau balik ke tempat sekolah. Aku masih ya. Oke. Tahun yang berasa ada banyak 22 yang paling banyak anak 41. Kami nggak pakai anaknya di situ. Nggak sabar Kak buat belajar yang kayak namanya itu
Oh Bu. Oh iya. Iya Bu. Langsung ke jam 30 baru jam 14 lewat dia. Benar Bu. Wah, bulan berapa kita? Gini hari berdua. Habis isya deh kayaknya tuh. Hmm? Habis isya. Habis isya pulang. Masih ada berapa lagi? 6 lagi toh? Iya. Kalau bisa diresarin 10 makin lama. Jadi 3 hari besok. Besok dipecah 2. Sini sama sana. Siapa sini? Anggun. Anggun suruh siap-siap. Anggun siapa itu? Tajam. Aja. Baik, dia tadi kan kamu sudah menjalani proses uji tulis dan hasilnya adalah kamu satunya dari 8 orang, kamu satu-satunya yang memang tadi udah KKM, jadi tidak mengulang. Dan kemudian juga dari demonstrasi yang kamu lakukan dan tanya jawab yang kita lakukan itu kamu bisa menjawab dengan baik, maka kali ibu selaku asesor sudah kita berkenan untuk merekomendasikan kamu untuk kompetensi pendidikan. Insya Allah mudah-mudahan direktur sertifikasi ISP khusus bisa memberikan